Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Sinta SPD dengan NIM 259202226, bidang studi seni budaya, unit kerja di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado. Siap mengikuti UK PPG gelombang 5 ujian kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin kelas 4. Dengan materi mengenal lingkungan dengan tari. Kiranya diperkenankan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, bagaimana keadaan moodnya hari ini? Baik. Nggak ada yang nggak baik-baik saja kan ya? Oke, mantep. Kalau baik-baik saja, maka ibu akan menanyakan dulu, siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Siapa? Ada yang nggak hadir? Atar. Atar, mana Atar? Angkat tangan Atar. Hadir loh Atarnya. Oke, berarti alhamdulillah lengkap. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka lebih baik kita berdoa agar apa yang kita pelajari lebih mudah diserap, begitu, lebih mudah dipahami. Oke, baiklah, ibu minta tolong dengan si Nabil untuk memimpin doa teman-temannya hari ini. Baik, Ananda Nabil, silahkan ke depan. Sikap berdoa. Siapkan tangan, tundukkan kepala, hatinya ingat Allah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, wa bil Qur'ani imaman wa hukma, Rabbis rahli sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Nabi. Silahkan kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, maka lebih baik kita bernyanyi terlebih dahulu lagu wajib nasional. Oke. Baiklah, di sini akan ibu tampilkan lagu wajib nasional kita yang judulnya Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Bagus. Kalau semuanya hafal, mari kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri di tempatnya saja, oke? Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Ayo proklamasi, sedia berbantu. Pancasila, sang negara, merdeka di makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali duduk.
Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Mengenal lingkungan dengan hari. Oke. Di lingkungan kita itu banyak sekali beragam ya. Ada apa saja di sini? Oke, di sini Ibu mengambil di sekitar kita itu tentang hewan dan tumbuhan ya. Kalau hewan, Ibu mengambil burung pipit. Ada yang pernah melihat burung pipit? Oke, bagus. Yang namanya burung. Oke, yang namanya burung identik dengan apa? Dengan suara, betul. Apa lagi? Badannya yang kecil. Oke. Ada yang tahu apa lagi? Sayap, betul. Betul sekali. Biasanya burung pipit itu juga berada di sekitar mana? Di sekitar sawah. Karena burung pipit itu makannya padi. Makanya dia sering terlihat banyak di sekitaran sawah. Begitu. Baiklah, anak-anak, kira-kira apa saja aktivitas burung pipit? Berjalan-jalan? Berterbangan kemana-mana. Selain itu? Terbang pada pagi hari. Selain itu? Ya? Tidur? Yang namanya makhluk hidup pasti ada waktu untuk tidur juga. Oke. Kalau tumbuhan, pernahkah kalian melihat tumbuhan yang tumbuh dari biji sampai dia bisa dipanen? Tidak pernah? Oke, bagus. Kalau tidak pernah, maka Ibu akan perlihatkan di materi ini. Baiklah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada mengidentifikasi bentuk dan karakter flora serta fauna di lingkungan sekitar. Seperti apa? Padi dan burung pipit, betul. Terus yang kedua, menjelaskan hubungan antara padi, burung pipit, serta manusia atau petani. Karena siapa yang menanam padi? Petani. Siapa yang memakan padi? Burung pipit. Jadi mereka ada hubungan, begitu ya. Baik. Untuk yang ketiga yaitu mengeksplorasi gerak tubuh berdasarkan hasil pengamatan terhadap padi dan burung pipit. Oke, jadi nanti kita akan memperagakan gerak, yaitu tentang burung pipit dan padi. Oke, yang belum tahu nanti kita akan belajar bersama di materi ini. Oke, baiklah anak-anak, sepertinya kalian terlalu ini ya, santai saja. Maka dari itu Ibu akan berikan kalian ice breaking terlebih dahulu untuk melemaskan badannya supaya bisa mengeksplorasi gerak nantinya. Oke? Baik. Baiklah, silahkan berdiri dulu semuanya. Oke, ikuti gerakan yang ada di layar ini ya. Ikuti semuanya. Tangannya, ayo pacu jalur. Ikuti, ya. Terus, depan tangannya. Terus tangannya. Ke depan, terus.
mempunyai tampilan atau tayangan yang mana bisa membantu wawasan kalian, menambah wawasan kalian. Apa saja sih gerakan atau cara mengenal lingkungan dengan tari? Bisa terinspirasi dari situ untuk membuat gerak. Oke, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan ke kalian video mengenal lingkungan dengan tari. Oke, nah anak-anak, kalau tarian yang ada di video tadi menggambarkan tentang burung, ya burung pipit. Nah, apa saja kah aktivitasnya? Terbang, loncat, makan, apa lagi? Terbang kemana-mana. Nih, yang pertama dia mengepakkan sayap dengan menggunakan kedua tangan, ya kan? Seperti yang ada di video tampilan tari tadi, dia menggunakan tangannya untuk mengibaratkan sebagai sayap. Oke. Terus apa lagi? Yang kedua, melompat, ya kan? Bisa. Selanjutnya, mencari makan. Gimana dia bergerak kalau mencari makan burung itu? Dia makan, kalau burung makan gimana? Oke, menggunakan kepalanya yang mengangguk angguk. Ya, seperti ini ya. Tangannya juga di pinggang untuk mengibaratkan sayapnya ya. Sayapnya yang sebelum dikepakkan dia di pinggang atau di samping badannya. Ya, oke. Lanjut. Yang selanjutnya ada berkicau. Namanya burung, komunikasinya dengan cara berkicau. Ada nggak kalian melihat di video tayangan tadi dia ada berteriak? Nah, itu menggambarkan tentang kicauan burung. Oke. Next. Di sini, di manakah biasanya burung pipit berada? Di sawah. Oke, sudah pasti di sawah ya. Kalau di laut itu namanya ikan. Terus apa saja yang ada di sawah? Padi. Bagus. Terus bagaimana padi itu tumbuh? Dari biji atau dari benih yang kemudian dia bisa tumbuh menjadi tunas, lalu hingga menjadi besar dan siap dipanen. Ada yang pernah melihat padi nggak sebelumnya di sawah? Belum pernah? Waduh. Iya, lewat itu juga lihat namanya. Oke anak-anak, yang namanya padi itu kalau dia sudah matang berarti sudah siap dipanen. Kalau dia matang bentukannya seperti apa? Melengkung. Kalau dia masih biji gimana? Bulat. Jadi kalau dia masih biji itu digambarkan dengan cara badan meringkuk. Kalau kita nih mengibaratkan kita sebagai biji benih, maka badan kita meringkuk seperti ini. Enggak, kan kita membayangkan, mengibaratkan kita sebagai biji, ya kan? Meringkuk, lalu dia tumbuh tunas. Kalau tumbuh tunas bagaimana? Seperti ini tangannya. Iya. Kalau dia tumbuh seperti apa? Seperti ini. Oke. Terus kalau dia matang itu agak melengkung ya. Nah, melengkung satu arah seperti ini. Oke, nah itulah penggambaran padi dari selagi benih sampai ke siap dipanen. Oke, next, siapa yang menanam padi? Petani. Oke, jadi petani juga berperan penting di sini ya. Kalau tidak ada petani, maka padi pun tidak ada. Oke.
Baiklah, sebelum masuk ke lebih dalam, maka Ibu akan memperkenalkan ke kalian apa itu gerak tari, ya. Gerak tari adalah gerak tubuh yang indah dan bermakna dilakukan dengan irama tertentu untuk mengekspresikan perasaan, ide, atau pengalaman kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi di dalam gerakan tari itu ada bermacam-macam. Nah, ada yang bisa mengekspresikan perasaan. Kira-kira perasaan itu apa saja? Marah, sedih, senang, apa? Senyum. Oke. Nah, kalau seandainya marah, bagaimana perasaan marah? Nah, pasti badannya seperti ini ya, mukanya juga berkerut karena marah. Kalau bahagia, ada yang menggambarkan bahagia itu dia lompat-lompat karena bahagia. Seandainya Pares dapat hadiah sepeda listrik. Dapat hadiah sepeda listrik, dia akan bahagia. Dengan tidak sadar dia bisa berloncat-loncat karena saking bahagianya, gitu ya. Oke. Terus ekspresi perasaan sedih bagaimana? Oke, sedih ya. Kalau di dalam tari itu ada berbagai macam gerak yang bisa menggambarkan kesedihan. Contoh, perhatikan Ibu. Kalau kesedihan itu biasanya dia akan meringkuk, menunduk seperti ini, ya. Oh iya, menunduk kan? Nah, oke, lanjut. Di sini gerak tari itu juga ada sumber dari berbagai macam, yaitu yang pertama alam yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada apa saja alam? Angin, oke, cukup. Yang kedua ada sumber hewan. Seperti yang kita bahas tadi, burung pipit, begitu ya. Ada kupu-kupu juga, pokoknya hewan. Lanjut, yang ketiga ada tumbuhan. Seperti yang kita bahas tadi, yaitu betul, aktivitas manusia. Oke, lanjut. Nah, di sini gerak burung, yaitu gerak burung pipit, adalah burung kecil yang sering ditemukan di sawah. Ia dikenal lincah, cepat, dan senang berterbangan di sekitar tanaman padi. Terus gerakannya yaitu terbang sambil mengepakkan sayap. Kalau mengepakkan sayap tadi menggunakan apa? Pakai tangan. Pakai kedua tangan. Mengepakkan sayap ya. Oke. Lanjut, melompat. Yang selanjutnya mencari makan. Bagaimana mencari makan tadi? Menggunakan kepala yang diangguk-anggukkan, menggambarkan makan. Yang terakhir ada berkicau. Ya, begitu. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu tampilkan lagi tari tentang padi ya. Oke, nah ini penggambaran petani yang menanam padi, yang bermula dari dia mengucek-ngucek mata, mengusap muka. Itu berarti tandanya dia ngapain? Baru bangun tidur, betul. Jadi petani itu dia
aktivitas untuk menanam padi itu dari bangun tidur, bersiap-siap, terus dia langsung ya beraktivitas untuk menanam padi. Begitu ya. Ibu akan menjelaskan tentang tanaman padi ya. Tanaman padi itu yaitu pertumbuhan tanaman padi dalam beberapa tahap. Yang pertama dari benih, lalu dia tumbuh dan berbunga dan siap dipanen. Oke, setiap tahap pertumbuhan si padi dapat kita jadikan inspirasi gerak dalam tari. Lanjut, di sini ibu akan membagikan kelompok. Oke, yang di sebelah sini kelompok 1, baik. Yang sebelah sini kelompok 2. Yang di sebelah sini kelompok 3 dan yang di sebelah sini kelompok 4. Nah, kalian akan ibu kelompokkan untuk nantinya kita bisa mengeksplor gerak ya di akhir. Oke. Ini bagikan ke teman-temannya nak di belakang juga. Iya, betul. Iya, yang ini yang pertama bisa kamu isi di sini. Selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Cukup. Oke. Oke, Nana, coba ibu mau lihat kelompok 1 dulu deh, ya. Bawa kertasnya ke depan. Oke, siap ya. Untuk yang pertama, aktivitas yang pertama ada apa saja? Kelompok 1. Aktivitas burung pipit yang pertama ada apa? Mencari makan. Oke, kalau mencari makan itu bagaimana gerakannya? Coba praktekkan gerakannya bagaimana kalau mencari makan. Set, set, set. Oke. Yang kedua apa? Terbang. Ngapain dia? Mengepakkan sayap. Oke, bagaimana gerakannya? Oke. Kalau yang ketiga, melompat. Baik. Bagaimana gerakannya melompat? Melompat-lompat dia. Tuh, iya. Sambil mengepakkan sayapnya. Oke. Yang terakhir, berkicau. Bagaimana? Berkicau. Oke. Baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang burung pipit. Kelompok 2 kita praktekkan yang padi. Yuk, maju. Ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3 nanti siap-siap mempraktekkan aktivitas burung pipit ya. Oke. Coba aktivitas pertama, tumbuhan padi apa? Tumbuhan padi aktivitas pertamanya apa? Kenapa? Tumbuh tunas. Berarti dari biji. Tumbuh tunas. Oke, coba praktekkan bagaimana. Agak lagi sedikit. Oke, coba praktekkan bagaimana dia dari biji tumbuh tunas. Dari bawah dulu ya. Oke. Dari bawah dia biji, lalu tumbuh tunas. Bagaimana? 1, 2, 3. Oke, good. Yang kedua apa?
Apa yang kedua? Kenapa? Tumbuh menjadi besar, tumbuh batang ya. Oke, coba praktekkan dia tumbuh batang besar. Dari yang meringkuk tadi ke berdiri tegak seperti ini ya. Oke. Yang ketiga, bertumbuh. Apanya nak? Berbuah. Oke, coba praktekkan dari dia tumbuh batang sampai berbuah dan siap dipanen. Bagaimana? 1, 2, 3. Gimana gerakannya? Gimana dia kalau sudah berbuah? Oke, Alesa betul. Oke, begitu ya. Sip. Kalau padi itu dia merungkuk sedikit karena dia matang. Oke. Cukup? Habis? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke. Nah, ini nanti kita akan menyimpulkan bersama apa saja tentang materi ini. Oke. Dengan mempelajari materi hari ini, kita dapat mempelajari bahwa banyak hal yang dapat kita jadikan inspirasi gerak tari dari lingkungan sekitar kita ya. Seperti gerak aktivitas burung pipit, gerak padi, gerak petani. Nah, ternyata alam sekitar kita juga menginspirasi gerak ya. Baiklah anak-anak, untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini, apa hal baru yang kalian pelajari tentang pelajaran kita hari ini? Mengetahui gerak burung pipit dan pertumbuhan padi. Oke. Yang kedua, bagian mana yang masih sulit? Bagian mana yang masih sulit? Ayo. Mendeskripsikan. Oke, mendeskripsikan geraknya ya, yang lumayan sulit ya. Lanjut, yang ketiga ada bagaimana perasaan saat menirukan. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan saat menirukan burung pipit? Seru, senang. Oke. Yang terakhir, apa nilai yang kita pelajari melalui tarian ini? Bisa mengetahui gerak yang ada di sekitar kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menggabungkan kembali tentang materi gerak burung pipit dan materi padi. Oke, baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita sikap berdoa. Tundukkan kepala, hatinya ingat Allah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati saubil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baiklah anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.